وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. قوله أيضا: يموت كل إنسان على ما عاش عليه، ويبعث الله يوم القيامة على ما مات عليه. رواه البخاري. قال الشيخ محمد راشد رضا في تفسيره تفسير المنر في تفسير الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا على دين الإسلام وحافظوا على أعماله حتى الموت، لأن المرء يموت غالبا على ما عاش عليه. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, yang artinya, dan janganlah kamu mati kecuali bila kamu sudah menjadi muslim sejati, sudah menjadi muslim yang sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mati salah seorang kamu kecuali dia dalam keadaan selalu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi juga, setiap orang akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya, sesuai dengan gaya hidupnya, dan juga akan dibangkitkan nanti di hari kiamat sesuai dengan cara matinya. Karena seseorang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsirnya Al-Manar menulis, ketika menafsirkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu sudah menjadi muslim yang sebenarnya. Artinya adalah istamiru ala dinil Islam, tetaplah kamu selalu berada dalam ajaran Islam, dalam tuntunan Islam. Tetaplah kamu hidup selalu menurut tuntunan Islam. Wa hafizu ala a'malihi hattal maut, dan jagalah, peliharalah olehmu amalia-amalia Islam itu sampai kematian menjemputmu. Li'annal mar'a yamutu ghaliban ala ma asya alaih, karena bahwasanya setiap orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya, sesuai dengan gaya hidupnya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh. Bapak, ibu-ibu, jemaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, malam yang paling mulia, malam Jumat, Allah masih pertemukan kita kembali di tempat yang mulia dan indah ini setelah kita berpisah lebih kurang 2 bulan. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kajian kita masih lanjutan dari kajian bulan-bulan yang lalu, menjawab peringatan Allah akan azab di dunia, azab di dalam kubur, dan azab di akhirat nantinya. Bulan-bulan yang lalu kita sampaikan penyebab azab kubur dan apa yang harus kita persiapkan menghadapi alam barzakh itu. Malam ini kita sambung lagi dengan ada suatu peristiwa yang kita alami sebelum masuk kubur, yaitu al-maut, kematian. Yang mana kematian ini lebih dahsyat lagi. Kematian adalah misteri besar dalam kehidupan kita. Di mana misterinya? Misterinya setidaknya ada 3. Yang pertama, kita tidak tahu kapan kita akan mati.
Ya, kapan waktunya kita mati kita tidak tahu. Ini misteri. Yang kedua, di mana tempatnya kita akan mati kita juga tidak tahu. Misteri besar. Dan yang ketiga, apakah kita mati husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ini juga misteri besar. Tidak ada yang tahu. Tidak. Itu adalah hak prerogatif Allah menentukan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dua itu cara matinya. Tidak ada cara lain lah. Kematian yang baik, kematian yang buruk. Akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang buruk. Tugas kita apa? Tugas kita berupaya supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Di antara cara mendapatkan itu, Allah ingatkan dalam ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Apa artinya ini? Apakah Allah melarang kita mati? Tidak. Ayat ini justru menyuruh kita hidup. Menyuruh kita hidup agar kita hidup menurut tuntunan Islam supaya mati dalam keadaan beragama Islam. Salah satu tanda orang itu husnul khatimah adalah mati dalam beragama Islam. Agar mati dalam agama Islam, hiduplah menurut tuntunan Islam. Makanya Syekh Al-Marawi dan Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsir mereka masing-masing menulis. Tulisan mereka sama. Saya pelajari kedua tafsir itu, tafsir Muhammad Abdu, tafsir Syekh Muhammad Rashid Ridho Al-Manar, juga tafsir Muhammad Al-Marawi. Saya baca kedua tafsir itu sama persis, hampir sama kalimatnya dalam menafsirkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu mati sebagai muslim sejati. Tafsirnya sama mereka tulis. Tafsirnya apa? Istamirru ala dinil Islam. Tetaplah kamu hidup berdasarkan tuntunan Islam. Selalulah kamu hidup menurut tuntunan Islam. Wa hafizu ala a'malihi hatta al-maut. Jagalah olehmu, peliharalah olehmu amalia-amalia Islam itu sampai kematian menjemputmu. Li'annal mar'a yamutu ghaliban ala ma asya alai. Karena sesungguhnya setiap orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya, sesuai dengan gaya hidupnya. Sama seperti ayat hadis yang kita baca tadi. Yamutu kullu insanin ala ma asya alai. Hadis riwayat Bukhari itu. Setiap orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya, sesuai dengan gaya hidupnya. Ya. Wa yub'atsullahu yaumal qiyamah ala ma mata alai. Nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan cara matinya. Kalau cok itu sampaikan. Ba kita hidup, cuy itu kita mati. Ba kita mati, cuy itu beko dibangkitkan di hari kiamat. Elok kita hidup, eloklah mati. Elok mati, elok beko dibangkitkan di hari kiamat. Buruk kita hidup, buruk beko kematinya. Buruk mati, buruk beko dibangkitkan di hari kiamat. Kuncinya bagaimana kita memanfaatkan kehidupan ini. Bagaimana kita memanfaatkan sisa-sisa hidup kita ini. Karena yang husnul khatimah, su'ul khatimah di ujung kehidupan kita. Ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Panjang hormati. Kalau kita disuruh hidup menurut tuntunan Islam, menjaga semua amalia-amalia Islam, wah, kok luas ke, Bu? Karena yang ajaran Islam itu tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Perintahnya tertuang dalam Al-Quran dan hadis, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah kerja kita, karya kita, atau ma'isyah kita, kehidupan dunia kita. Itu dituntun dalam Al-Quran dan hadis. Bila selesai kita mengkaji terlalu luas, terlalu dalam, terlalu panjang, maka ulama memberikan tips, memberikan kesimpulan. Nyebut kesimpulan pokok-pokok ajaran Islam itu ada 20. Kalau yang 20 mampu kita mengaplikasikan, mampu kita menjaga, mampu kita memelihara, hidup berdasarkan tuntunan yang 20 itu,
kitalah hidup dalam tuntunan Islam. Dan insya-Allah kita akan mati dalam keadaan beragama Islam. Dan 20 ko barik ke. Bariknya lah biasa wak dengar kanyo. Tapi kadang-kala wak anggap biasa. Ndak penting mana. Padahal itu adalah yang perlu kita jaga, kita pelihara supaya kita mati dalam keadaan beragama Islam. Yang 20 tu dibagi 2. 10 pertama itu merupakan syarat dasar menjadi seorang Muslim, supaya mati sebagai seorang Muslim. 10 syarat yang kedua adalah syarat utama, syarat yang paling pokok supaya kita mati dalam Islam. Jadi 20 itu dibagi 2. 10 pertama syarat dasar, 10 yang kedua syarat utama. Kita sampaikan dulu syarat dasar yang 10 ke. Lah selesai kita lanjutkan syarat utama yang 10 lain. Sambil berkaca diri, sambil mengkaji diri. Main ino ameko aku lambu amalkan. Ayah engkau alun. Anak alun tu catat. Iko nam perlu mengkaji kali. Yang engkau ala, yang engkau alun. 10 yang pertama apa? Yang pertama, selalu berbaik sangka. Husnuzanna billahi azza wa jalla. Di dalam hidup kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berburuk sangka walau seberat apapun beban hidup yang kita jalani. Seberat apapun persoalan hidup yang kita hadapi. Penyakit yang barik, ekonomi yang susah, anak-anak yang payah mendidik, hubungan suami istri yang tak pernah elok. Jangan buruk sangka ke Allah. Si anu tu solat sendado tapi kehidupannya tenang saja. Si anu tu kita membanding-bandingkan, berarti kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ya, Allah menguji kita. Makanya Allah Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Muslim, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinuz zanna billahi azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim. Itu bisa kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibnu Katsir menafsirkan dengan hadis itu, janganlah mati salah seorang kamu kecuali dia selalu berada dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika senang mungkin kita berbaik sangka pada Allah. Allah sayang kamu, Allah cinta kamu, Allah memihak kamu. Tapi ketika susah, ketika payah, ketika menderita, penyakit barik, anak-anak payah, ekonomi payah, di situ kita diuji. Awak sangka Allah tidak memihak ke awak. Awak sangka Allah tidak sayang ke awak. Awak sangka Allah panci ke awak. Padahal sadonya ujian, tergantung kita menyikapi. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan, kesusahan dan kesenangan, kepahitan dan kemanisan hidup. Itu ujian saudara. Wa ilaina turja'un, kepada kami kamu semua akan dikembalikan. Tergantung kita menyikapi. Ketika diuji dengan kesenangan, ya kita wajib bersyukur, tidak boleh pongah, tidak boleh lupa diri. Ketika diuji dengan kesusahan, wajib bersabar, tidak boleh meronta-ronta, tidak boleh kita mampi-ampi, tidak boleh menjadi kambing hitam. Yakin kita hamba sedang diuji oleh Allah. Sabar kita. Kalau boleh sabar ketika susah, syukur ketika kita mendapat nikmat, mendapat kesenangan, ikut kita lah berbaik sangka kepada Allah. Lah baik sangka tu. Bahkan erat hubungannya dengan ridho terhadap ketentuan Allah. Ridho lah. Kalau kita ridho dengan ketentuan Allah, ikut kita lah berbaik sangka kepada Allah. Tanda ridho tu. Hampir tanda ridho tu. Ketika senang, kita tidak lupa diri, tidak lupa daratan. Kita tidak pongah, tidak onge, tapi bersyukur dengan syukur sebenarnya. Ketika susah, kita tidak mampi-ampi, kita tidak menangi, tidak menjerit-jerit, tidak mencarikan kambing hitam, tapi kita bersyukur. Yang diperintahkan oleh Allah dan ketiga, dan diperintahkan oleh Allah kita lakukan semampu kita, sabarat taluk dah kita. Dan yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan secara totalitas. Ikut tanda orang sudah ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan hukum Allah. Kalau ikutlah ada pada kita,
pasti Allah akan ridho kepada kita. Itulah termasuk husnuzzanna billahi azza wa jalla. Lah berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau mengecek mudah kanya, tapi mengaplikasikannya barik. Barik terutama ketika wak susah. Situ. Padahal sabar tu diterapkan ketika pertama kali musibah menimpa kita. As-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu diterapkan ketika musibah pertama kali menimpa kita. Ya. Aiko syarat yang pertama, syarat yang mendasar yang pertama supaya kita mati dalam Islam. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam yang benar, supaya kamu mati sebagai seorang muslim, mati sebagai husnul khatimah. Satu. Yang kedua, syarat dasar yang kedua adalah as-sidqu fil kalam wal fi'li. Selalu jujur dalam berbicara, jujur dalam berbuat, jujur dalam bertindak. Jujurlah padaku. Jujur. Kalau jujur dalam berbicara mungkin tak bertanya kita. Lah tentu dah kita. Tak ada dusta, tak ada kebohongan. Tapi jujur dalam berbuat, dalam bertindak, dalam bekerja, itu mungkin bertanya kita. Maksudnya kita berkaraja bukan mencari pencitraan. Bukan ingin diliput oleh media supaya kita dikatakan orang begini begitu. Tak. Kalau tujuan kita bekerja ingin mendapatkan pencitraan, mendapatkan pujian, sanjungan, segala macam nama baik, itu nak jujur tu lah. Nak jujur tu lah. Tiba ke pilkada nak tanggung amaliannya, rajin mengunjungi masyarakat, bantuannya nak banti-anti. Lah selesai dah ada. Batamu je masyarakat nak nioi lagi. Ini itu pencitraan, bukanlah pencitraan, malah itu adalah kebohongan malam. Kebohongan tak jujur. Tak karena Allah si Allah je dah. Tapi karena manusia. Kerajanya elok, tapi niatnya tak benar. Jujurlah. Maka Rasulullah ingatkan, alaikum bisidqi. Kan lacuk awak sampaikan, lacuk ada ngaga. Hendaklah kamu selalu berlaku jujur dalam berbicara, dalam bertindak, dalam segala hal. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya jujur membawa kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan pasti membawa ke surga. Ya ma yazalu ar-rajulu la yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Senantiasa seseorang berlaku jujur dan dia berusaha benar untuk bersikap jujur sehingga dicatat ia di sisi Allah gelarnya siddiq. Orang yang benar-benar jujur seperti Abu Bakar Siddiq. Di kejujuran itu perlu dalam berbicara, dalam berbuat. Karena yang dua ikolah kerja kita yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid mencatat dua ikonya. Kerja kita, perkataan kita. Le jujur-jujur, rancak tu. Nyetigo dan keluar dari badan kita nya. Ucapan yang keluar dari mulut, perbuatan yang keluar dari anggota badan, kemudian hati yang keluar dari hati. Itu niat yang baik, niat yang buruk, sifat yang baik, sifat yang buruk. Itu urusan Allah ke? Yang keluar dari hati ke Allah ke? Makanya yang dicaliak dari Allah kan cianya. Duanya, hati dan amal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pandang fisik kamu, Allah tidak lihat rupa kamu, tapi Allah hanya lihat hatimu dan amalmu, perbuatanmu. Sejalankah hati dengan amalnya atau berseberangan? Di luarnya manis, rancak, elok, tapi di dalam menyimpan dendam. Aku musuh ke, munafik ke, wa huwa aladul khisam. Ikulah musuh yang paling kejam. Para banyak seperti itu. Pura-pura membantu, pura-pura baik, tapi niat di hatinya ingin mencederai, ingin mencelakai.
Kau penuh dengan kemunafikan. Penuh dengan kemunafikan. Allah nak terima tu dah. Benci Allah tu. Sehingga orang munafik ke sampai di mana? Di kerak neraka yang paling bawah. 10 tingkit nanti tu. 10 tingkitnya paling bawah sekali. 10 7 apa ya? 7 paling bawah sekali itu orang munafik. Di atas itu orang kafir. Orang kafir. Ada itu baru Yahudi, Nasrani, Majusi, baru orang-orang beriman yang berdosa besar. Tapi munafik di kerak neraka paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di kerak neraka yang paling bawah. Tak seorang pun yang akan bisa menolongnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah nak akan tolong. Karena orang munafik adalah musuh Allah juga. Ya. Yang dicatat oleh malaikat 2 perkataan perbuatan. Ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak satu perkataan pun diucapkan seseorang melainkan kiri kanannya sudah hadir malaikat pencatat, yaitu malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib mencatat amal baik, malaikat atid mencatat amal buruk. Sejak kapan? Semenjak kita mulai berakil balik sampai mati. Tak satu pun yang akan ditinggalkan. Seriuskah kita berbicara? Atau tidak serius tetap dicatat. Apapun yang keluar dari mulut kita dicatat. Semenjak ibu-ibu mulai haid sampai mati. Semenjak apa-apa mulai bermimpi basah sampai mati. Tak satu pun luput dari catatan malaikat yang kita kecil. Dan kedua adalah perbuatan dicatat oleh malaikat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Atas masing-masing kalian ada malaikat yang mulia yang selalu mencatat. Mereka tahu apa saja yang kamu kerjakan. Malaikat kiraman katibin. Dalam ayat yang katakan malaikat raqib dan atid itu juga sifatnya berbeda. Kalau malaikat yang mulia yang selalu mencatat, mereka tahu apa saja yang kamu kerjakan. Dan 2 itu dicatat oleh malaikat. Adapun yang isi hati kita ikut urusan Allah. Niat kita itu urusan Allah. Baik hati kita itu hendak urusan Allah. Malaikat tidak bisa mencatat niat itu. Yang catatnya yang 2 itu. Apa yang berhormati? Iko yang kedua syaratnya, syarat dasar yang kedua supaya kita mati sebagai seorang muslim, as-sidqu fil kalam wal amal. Selalu jujur dalam berbicara, jujur dalam bekerja. Kita bekerja memang untuk Allah, bukan untuk pencitraan, bukan untuk mendapatkan pujian orang. Ya, ndak ada orang kerja kita bentuk itu je. Ndak terpengaruh kita oleh penilaian orang. Lah 2 boya. Yang ketiga syaratnya adalah silatur rahim, menjaga hubungan kasih sayang. Kalau biasa kan. Silatur rahim menjaga hubungan kasih sayang, baik dengan keluarga kita maupun dengan orang yang seakidah dengan kita. Sebagai seorang muslim, jago ke. Itu namanya hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Kalau dengan Allah ada betul. Itu syarat utama betul. Dengan Allah, banyak dengan Allah. Kau syarat apakah? Syarat dasar kau banyak dengan manusia. Banyak dengan manusia. Menjaga silaturrahim. 1 orang musuh itu sudah banyak. 1000 orang teman ikut seketik kawan baru. Karena kita tidak boleh memusuh dah. Harus baik-elok. Kalau ada kita tidak belok je keluarga, je family kita, je orang-orang yang ada hubungan tali darah je kita, surang saja Rasulullah mengecam. Ancaman Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan kasih sayang dengan familinya, je keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan kakak, dengan adik, dengan mama, dengan keponakan, dengan biye, dengan ante, dengan sia yang ada hubungan darah. Jo nenek, jo kakek, mertua, menantu, besan, itulah hubungan darah tu. Ada yang retak capek selesaian. Kita boleh 3 hari gontok-gontokan. Lewat 3 hari jadi haram. La yahillu
La yahillu li muslimin ay yahjur akhahu al-muslim fawqa thalas. Tidaklah halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. 3 hari itu masuk bab fikir. Kalau jauh orang lain yang bukan keluarga kita tidak belok, itu namanya sahna. Itu namanya sahna. Permusuhan. Itu bahayanya ibadah kita. Ibadah kita tidak diterima oleh Tuhan. Ya. Alladzi bainahu wa baina akhihi syahna fayaqulu Allahu utruku hadaini hatta yastaliha. Rawahu Muslim. Seseorang yang masih bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim, maka Allah bilang kepada malaikat rakib dan atid, utruku hazaini. Malaikat, tinggalkan mencatat amal 2 orang yang bersengketa ini hatta yastaliha, sampai mereka berbaik-baikan kembali, sampai mereka berdamai kembali. Kalau ada kita yang tak belok, tak bertegur sapa je tetangga, jo kawan, jo orang-orang sesama muslim, jangan sampai lewat dari 3 hari. Bahkan yang lain pun harus ikut membantu. Islahu zatil bain. Damaikan 2 orang saudara kalian yang bermusuhan, damaikan. Bahkan mendamaikan itu pahalanya gadang lebih utama daripada pahala solat, pahala haji, pahala sedekah. Maukah kalian menunjukkan suatu amal lebih rancak daripada solat, lebih rancak daripada haji, lebih rancak daripada sedekah? Mau ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Islahu zatil bain, mendamaikan 2 orang yang bersengketa, mendamaikan 2 orang yang bermusuhan. Iko silaturrahim. Kalau je keluarga namanya silaturrahim khusus. Je orang lain yang sesama muslim bukan keluarga awak namanya silaturrahim umum. Jago. Ya, kau ingin kita mati sebagai seorang muslim, kau dijago. Jangan sampai kita ada permusuhan. Lepas itu la 3. Yang keempat adalah hifzu huquqil jar, menjaga hak-hak bertetangga. Hak-hak bertetangga. Nang kemana nang keempat punya? Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Siapa yang ada beriman kepada Allah dan hari yang akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Kau syarat mendasar yang biasa-biasa kanya, tapi buat ingat-ingat balik. Jangan sampai kita bersengketa dengan tetangga. Apapun persoalannya kita perbaiki cepat. Karena tetangga kau adalah orang yang paling mendakik je kita. Yang akan membantu kita tetangga lu. Terjadi sesuatu, tetangga dulu yang akan membantu kita. Siapapun tetangganya. Maka ada tetangga ko yang punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai karib kerabat, hak sebagai muslim. Kalau tetangga ko karib kerabat awak. Ada hak karib kerabat, ada hak sebagai seorang muslim, ada hak bertetangga. Ada tetangga ko yang 2 haknya. Hak sebagai seorang muslim, hak bertetangga. Kalau tetangga awak nyoba agama Islam, bukan keluarga awak, 2 haknya. Ada tetangga kau yang ciik haknya, hak bertetangga saja. Ikulah non muslim yang bertetangga aja kita. Yang tak memusuh aja kita. Hak bertetangga saja. Kaji kita gini, hak bertetangga. Tak pandang siapa pun tetangga kau. Saudara kita kayaknya, tak saudara kita tapi beragama Islam, atau non muslim. Nyun tak menggaduh kita, tetangga berlaku. Ada 10 hak bertetangga yang perlu kita jaga. Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna ma haqqul jar? Tahukah kalian apakah hak-hak bertetangga itu? Kalau kita kaji dulu. Kata sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang maha tahu. Kan ada izastaqradaka it aqrad tahu apa? Izasta'anaka a'antahu. Bila tetanggamu minta pertolongan kepadamu, hendaklah kamu berikan pertolongan kepadanya. Kalau tetanggamu minta tolong, tolongnya. Minta tolong mantang ke rumah sakit karena istrinya akan melahirkan hari jam 2 malam. Diketuknya pintu awak, kira-kira apa coba? Nio tak kita? Nio, harus nio. Itu kalau ni mau kita akan lama tak kena tetangga tu. Dah kata lupon ni dah. Merasa hutang budi. Asal yang minta tolong dekat kita mampu memberikan pertolongan, kita tolong.
Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu atas kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Yang kedua, wa izas taqradaka aqradtahu. Bila tetanggamu meminjam sesuatu kepadamu, hendaklah kamu pinjamkan kepadanya. Meminjam piti ke awak le punya, kita pinjamkan. Minjam kendaraannya ke awak le punya, kita pinjamkan. Meminjam barenya ke awak le bala biar bare, kita pinjamkan. Dipinjamkan, selagi itu masih wajar kita pinjamkan. Tapi kalau pinjam suami awak bang, pinjam suami ibu kan, jangan dipinjamkan. Tapi ibu serahkan, jangan pinjamlah, nikahlah dengan suami ibu. Itu lebih gadang pahalanya. Ibu relakan suami ibu menikah untuk kali yang kedua, itu gadang pahala. Tapi kalau ibu relanya pai selingkuh, berdosa. Memberikan pinjaman, siap memberikan pinjaman 2 kali, sama seperti bersedekah satu kali. Siap memberikan pinjaman 3 kali, sama seperti bersedekah 1 kali. Sama seperti bersedekah 1 kali. Ini pulang ke awak, pahalanya kadang. Dan itu akan mengikik hati kita, akan sangat mengikik hati kita. Cuma risiko kesalahannya, tetangga biasanya mau minjam saja, mengembalikan payah. Ya, meminjam capek, mengembalikan payah. Kadang-kadang lah mengemis pula yang memberikan pinjaman, ndaknya bagi dia. Kau salah kesalahan yang meminjam kau. Terjadi beko ndak niat yang memberikan pinjaman satu saat lah. Jangan salahkan orang. Awak nak salah. Karena setiap pinjaman wajib dikembalikan. Sampai Nabi katakan, sebuah penjahit yang kalian pinjam kembalikan. Kalau ndak kalian kembalikan, kalian akan bawa nanti benda yang kalian pinjam itu di hari kiamat. Kan dibawa esok, kan diganti juga, kan diganti. Penjahit nak ni orang tu diganti jo pahala besok, jo pahala kita. Asal kita pinjam dari orang wajib dikembalikan. Kalau rusak wajib diganti. Seperti apa kita pinjam, seperti itu dikembalikan. Ada kerusakan dia kita tahu bang rusaknya, diperbaiki, dipelokan. Kalau tidak diganti supaya tidak rusak hati kita. Sebuah penjahit berharga penjahitnya. Itu Nabi bacakan itu ketika turun ayat surah Ali Imran ayat 162. Ya. Ayat mengenai apa saja yang kalian pinjam, apa saja yang kalian korupsi, apa saja yang kalian korupsi, kalian akan membawa benda yang kalian korupsi itu nanti di hari kiamat. Ya. Asal benda yang kalian korupsi di dunia ke, yang kalian maling milik negara, milik umat, akan dibawa besok di hari kiamat. Dalam tafsir itu jadikan sampai-sampai pinjaman pun masuk di situ. Pinjaman yang nak dikembalikan akan kita bawa besok di hari kiamat. Jadi jangan mudah kita lari dari tanggungjawab. Berikan tanggungjawab terbalik. Yang ketiga, wa izaftaqara uttahu. Apabila tetanggamu susah, hendaklah kamu datangi. Bila tetanggamu payah, miskin, melarat, kamu datang untuk membantunya. Kita harus jeli. Kalau tetangga awak mungkin dia tidak punya pekerjaan tetap, kerjanya serabutan. Wak tahu kondisinya itu, harus tahu wak. Kok adonya bercakap malam, kok adonya macam-macam jual anaknya. Kita harus memperhatikan datang. Ya, wak caliak kondisinya. Jangan wak padian saja. Ambo terkadang ambo ketika tinggal di Padang Panjang, wak tinggal je tetangga yang miskin. Kerajanya serabutan, kerajanya bakuli membuat kapur. Jadi lah tidurlah 2 malamnya bercakap je, bercakap menangi, dan laki berusi menangi, dan laki-laki mampi-mampi. Malam esok bentuk itulah balik. Bersuruh isteri mau datang. Caliaklah, ada apa? Cari isteri ambo, rupanya istrinya ku sedang di kamar mandi membasuh badannya. Bawa baju je. Bawa bajunya mandi bawa baju tu nya. Sambil menangis tu. Padahal sedang hamil tu. Sedang hamil 6 bulan, masuk ke 7 bulan. Tanya isteri ambo, mangga bentuk ikut kau mangga. Tu kecil isteri lah. Itulah bu. Awak lulung gajian.
Jadi ndak dokan dimakan, ndak dokan dibali dan itu merabo-rabo itu kan. Ya makan petang lo makan sekali dan pinjam pitilu. Nangko nak dapat pinjaman. Ndak do dari pagi ndak do makan sampai malam. Pulang istri mau ngeceknya kamu, iya. Ternyata yang membuatnya bercakap tu yang ndak ada yang makan dari pagi tadi. Astagfirullah. Kalau zalim aku. Ambil bari, ambil sambal. Biarnya masak dulu. Tapi yang bok piti. Wak sudah makan gua. Ini lah jam 9 malam. Setengah 9 malam. Wak sudah makan. Tak ada dia bagi nasi. Agi esok bari untuk masak esok. Agi sambal mentah. Biarnya masak esok. Dan kini untuk malam kini agi piti suruhnya pergi ke pasar beli nasi bari. Nasi besi bungkui. Bagi kayaknya. Apalah dengan rasa gembira, apalah suaminya ke pasar. Pulang dari pasar makan dia baru. Itulah tenang-tenang galak-galak saja. Anak sama kami esok lah dok. Cuba kalau awak tak payah, tak mencari apa. Padian saja apa yang terjadi itu. Entah terjadi. Tapi memang ada kelainan. Anak yang lahir itu ternyata apa? Kepala gadang tu apa nama? Apa nama? Ternyata anaknya lahir memang ada gangguan. Kepalanya menggadang tadi, gadang. Sehingga banyaknya biaya ketika itu. Tak berapa lama itu keluar SK-nya, SK PNS-nya. Karenanya adanya menghonor di satu sekolah. Tapi yang makan raja adalah adiknya, hati namanya. Keluar SK-nya. Oh bukan main senang hati. Baik, kalau merasa bahagia. Kita bahagia. Walaupun golongan 2, golongan 1-nya. Ini tapi SMP-nya golongan 1-nya. Tapi lah gaji tetapnya. Cuba kalau anda sibuk, entah pun yang terjadi. Jadi kita perlu arif dengan keluarga kita. Wa izaf taqara'ut tahu alai. Bila tetanggamu susah, payah, hendaklah kamu mendatanginya. Tidak menunggu orang datang saja. Kita datang mencari keadaannya. Yang keempat, wa iza marido uttahu. Bila tetanggamu sakit, hendaklah kamu mengunjunginya. Kalau dia sakit, awak datang ke rumah. Dan itu tidak menunggu sampai 3 hari. Tidak menunggu sampai dia masuk rumah sakit. Apalagi menunggu sampai seminggu. Tidak. Begitu awak tahu, apakah kita pergi bersama-sama, berjamaah atau seorang saja. Apakah membawa buah tangan atau tidak bawa buah tangan, terserah. Cuma lah tertradisi kita membawa buah tangan, tidak. Kalau bawa buah-buahan, kalau bawa pisang, kalau bawa piti. Iya kalau ada, kalau tidak ada, iya pito pai saja tanpa bawa buah tangan. Karena tujuan kita adalah untuk memberikan nasihat keanya. Bahawa penyakitnya pun tidak barik. Tidak barik. Rasulullah, sia yang mengunjungi saudaranya yang sakit, maka selamanya dalam perjalanan sampai pulang kembali akan didoakan oleh 70.000 orang malaikat. Surang semalaikat mendoakan gitu. Luar biasa. Apalagi 70.000 orang malaikat mendoakan kita. Kita datang, bagi nasihat. Jangan camai bandar ke penyakit kau. Kau penyakit ringan kan, tidak apa-apa. Walaupun barik penyakitnya. Jangan kecam penyakitnya barik. Oi, kau yo barik mana? Kau tetangga sebelah kulo penyakit ini. Tak tolong ke lah. Apa cara membuat bisa? Lalu kama-kama baru be nak cegah. Abi piti. Kalau gitu semakin dropnya begitu. Semakin payahnya tu. Bisa-bisanya berhenti mangok kali. Mangok itu suntak mangok tu. Tapi kecian ikut penyakit enteng, ikut penyakit mudah. Nabi bantu itu. Cik Rasulullah, penyakit kau ringan, sebentar insyaAllah sehat. Oh tidak ada ya Rasulullah. Ikut penyakit aku balik, mungkin ikut penyakitmu terakhir membawa kematian. Cik Rasulullah, kalau memang itu sangkaan kamu, mudah-mudahan itulah yang kamu bawa nanti. Itulah penyakit kamu nanti. Mungkin ringan kau tinggal balik. Kalau kau yang mengatakan berat, iya mudah-mudahan itu yang akan terjadi pada dirimu. Iya, balik, mati sudah tu. Nabi mengingatkan supaya tidak jadi terbebani, maka dia kecian ke penyakit ringan. Kita doakan, dipacik kepalanya doakan. Nas'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka wa yu'afiyaka. Kalau laki-laki. Kalau perusi, ayyashfiyaki wa yu'afiyaki. Baca 7 kali. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim. Aku minta kepada Allah yang maha agung, Tuhan pengatur aras yang sangat agung. Ayyashfiyaka, agar dia menyembuhkan kamu.
wa yu'afiyaka, agar dia menyihatkan kamu. Cik Rasulullah, kalau kalian bacakan 7 kali, kalian pacikan ke pundaknya atau kepalanya, dengan izin Allah insya-Allah dia akan sehat. Nakkan berlama macam tu dia akan sehat. Kecengkenya, ikut doa ikut disuruh dari Rasulullah dibaca 7 kali, insya-Allah dengan izin Allah dia akan sehat. Singgunya bersemangat. Bersemangat. Di samping itu berubek juga. Kalau mendoa saja kan dah rancak. Rasulullah menyuruh berubek. Ya tadawau mardaku. Ya, berobatlah kamu, obatilah penyakit kamu. Kalau nya cocok dengan ubek, cocok je penyakitnya, sembuh dengan izin Allah. Tapi kalau nak cocok, ia memang tidak akan sembuh. Berarti itu sakitnya yang membawa kematian ini. Ikut nangka ampek. Kalau sakit kita kunjungi. Kan ada untung tawak 70,000 orang malaikat mendoakan kita. Tapi jadi doa-doa Allah kawan yang sakit tadi. Kalau begitu Ustaz, biar doa kawan-kawan awak supaya sakit tiap hari. Agar dapat doa dari malaikat 70,000. Tak boleh tu. Tak boleh. Yang kelima, wa iza asabahu khairun hana'atahu. Bila tetanggamu mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan, hendaklah kamu ucapkan kata-kata tahniah, kata-kata selamat. Ikut awak berbahagia bersamanya. Kok anaknya lulus PNS, anaknya dapat sekolah ke luar negeri, apapun bentuk kenikmatannya dapatkan, kita ucapkan selamat. Selamat yo, alhamdulillah, ambo ikut merasa bahagia. Mudah-mudahan ada berkah, mudah-mudahan dapat berkah. Itu dari hati. Ndak awak cari kambing hitam, anak kan dapatnya itu. Kerja itu. Ini melihara tuyul. Itu namanya hati sakit. Dicari-cari keburukan-keburukannya ke hati sakit. Nah itu dah ucapkan kata-kata selamat. Dan sebaliknya yang keenam, wa iza asabathu musibah azaitahu. Kalau tetanggamu mendapat musibah, kalian hibur dia. Dihiburnya. Kalau dapat bencana, musibah, malapetaka, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita hibur. Menghiburnya di organ tunggal? Tidak. Kita hibur dengan memberikan nasihat. Itu adalah ujian dari Allah. Itu musibah dari Allah. Setiap kita akan diuji oleh Allah. Kalau kita bersabar, Allah akan sayang ke kita. Tapi kalau kita tidak sabar, Allah akan benci ke kita. Lain kita ridho dengan ketetapan Allah, Allah akan ridho ke kita. Tapi kalau Allah tidak ridho, kalau kita tidak ridho, Allah akan benci kepada kita. Dengan demikian dia akan timbul semangatnya untuk sabar menerima musibah itu. Berikutnya ketujuh, wa iza mata ittaba'ta janazatahu. Bila tetanggamu mati, hendaklah kamu ikuti penyelenggaraan prosesi jenazahnya. Kita ikut. Kalau yang non muslim kita caliak saja. Mencaliak saja dari jauh. Ikut mencaliak saja. Yang muslim kita ikut menyelenggarakan. Kita ikuti. Walaupun tak satu memandikan, tak satu mengapani, tapi awak berada di situ. Sampai beku menyolatkan kau bersama-sama. Cik Rasulullah kalau awak ikut melaksanakan, mengikuti prosesinya sampai menyolatkan, kita akan mendapatkan qiratun, 1 qirat pahala. Kalau kita ikut menyelenggarakan sampai menguburkan, kita mendapat qiratan, 2 qirat. Maka Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, ma huwal qiratan? Apakah ini maksud dengan 2 qirat itu? Rasul menjawab, al-jabalani al-kabiratan. 2 gunung kadang-kadang. Segitu pahalanya. Kalau kita ikut menyelenggarakan sampai menguburkan. Walaupun awak tidak ikut memandikan, tidak ikut mengapani, tapi kita ikut di situ. Karena tak mungkin sada awak ikut menyelenggarakan tu. Tak mungkin sada awak ikut memandikan, mengapani, tapi menyolatkan ikut sada itu. Menguburkan ikut mantan. Dapat 2 gunung kadang-kadang. Kan kadang pahala tu. Walaupun hukumnya fardu kifayah, tapi pahalanya masing-masing kita. Kalau fardu kifayah itu kan kewajiban bersama. Dilaksanakan oleh sebagian orang lepas tanggungjawab bersama. Tapi yang dapat pahala yang ikut melaksanakan. Kita yang tak ikut, tak bisa dapat apa-apa, kemerugi kita. Ikut. Berikutnya ke-8 adalah wala tastazillu alaihi bil bunyan fatahjuba alaihi ar-rih illa biizni.
Janganlah kamu membangun bangunan yang akan menghalangi cahaya matahari sampai ke rumah tetanggamu, atau angin tidak bisa masuk ke tetanggamu karena terhalang oleh bangunan kamu kecuali dengan izin tetangga. Kok awak punya rumah batingkik, kan bangun rumah batingkik, tetangga do sebelah, mungkin saya pagi terhalang masuk ke rumahnya, angin tidak sampai ke rumahnya. Iko perlu kita minta izin ke membangun dulu. Sehendaknya kita beritahu, ambo kebangun rumah, walaupun kepiti awak, tanah awak, dah urusannya inyo, tapi minta izin perlu. Mengecek perlu. Kalau enggak, bekolah sudahlah selesai, ternyata terhalang cahaya matahari pagi ke rumahnya, terjadi masalah. Ambo lah pernah mengalami itu. Ketika mengontrak satu rumah, satu pavilion, cahaya matahari langsung tumbuk masuk ke rumah itu. Tiba-tiba tetangga yang punya tanah sebelah bangun rumah batingkik, sehingga kalam ke rumah tempat ambo. Wah, mabuk orang punya rumah. Baca kak, tidak bisa selesai. Setiap bertamu baca kak, sampai orang punya rumah ngecek kamu. Ustaz, sabar Ustaz, ya kami bangun, kami buat pintu jendela baru tu Ustaz, pukul 11 itu. Lah seminggu, lah 2 minggu, lah 3 minggu ndak je. Ini sibuk loh. Jadi ndak masuk udara ke rumah. Kalam rumah tu, kalam. Dia jendela cik tu jendelanya. Akhirnya pindah soal. Istilah sedang hamil pun, hamil ke 8 bulan, pindah ke rumah mintu balik. Tapi yang ikut orang pukul ndak bisa didamaikan. Ndak mau elok. Akhirnya tabah. Barik akibat kalau kita ndak minta izin. Tapi kalau memang ngecek, senang hati orang tu, merasa dihargainya. Lai dihargainya jawab. Sehingga kita jadi begitu terhalang, ndak berang kawan. Karena gitulah mengecek terlebih dahulu. Yang ke-9, wala tu'zihi bi tafarih qidrika illa an tagriqa lahu minha. Janganlah kamu menyakiti hati tetanggamu dengan bau masakan kamu, kecuali kalau kamu mau berbagi kepada tetanggamu. Kalau bawa kamu masak, keharum tak cium dan tetangga rasa baunya, kita harus berbagi tetangga. Maka Rasulullah, kalau kalian buat sambal, banyakkan kuahnya. Kalau kalian buat makanan, banyakkan kuahnya, bagikan kepada tetanggamu. Kalau tidak ada bagian, tutup seluruh pintu awak, jangan sampai terbaun oleh tetangga. Kalau durian, cara menutup. Tidak bisa dong. Ini terbaun kama-kama. Durian kan tak awak membuat dong. Durian kan membali itu. Biasalah. Tidak bisa ditutup itu. Tapi kalau awak kamu buat makanan, jangan sampai tercium oleh tetangga kecuali kita berbagi dengan tetangga. Itu mana Islam mengatur. Terakhir yang ke-10, wa ijastaraita fakihatan fahdilahu. Apabila kalian membeli sesuatu, membeli buah-buahan, hadiahkan kepada tetanggamu. Fa in lam taj'al fa adkhilha sirran. Kalau kamu tidak akan bisa berbuat seperti itu, masukkan anakmu secara diam-diam ke rumahmu. Apa sebab? Karena kalau seandainya kita biarkan anak keluar rumah membawa buah-buahan tadi, akan terlihat oleh anak tetangga. Sementara kita tidak berbagi dengan anak tetangga, itu akan menyakiti hati anak tetangga dan menyakiti hati orang tuanya. Itu menimbulkan permusuhan. Ia bawa makanan buah kadang-kadang di luar, ia makan seorang saja. Anak tetangga mencigin je menceliak, jadi yang celik. Nampak orang kayaknya, ibu hati, awas. Dan balik lebih untuk anak dan buah dan lebih gadang daripada itu. Latak lu ndak kena lagi lu ndaknya. Akhirnya balik-balik gitu. Bawa balik-balik. Sebab karena kita memulai ndak baragi aja anak tetangga. Anak kamu mungkin suruh baragi, suruh anak kita makan di rumah. Abian di rumah dulu, lah habis beko baru bolehnya keluar. Sehingga ndak menyakiti hati tetangga. Paling berhormati. Iko 10 macam hak dan kewajiban dalam bertetangga. Kalau ikolah terjaga oleh kita akan harmonis dengan tetangga. Eloknya tetangga. Elok dengan tetangga, iko di hati perundun sanak. Hati perundun sanak. Kami lah merasakan cik rumah 10 keluarga, cik atuk 10 keluarga, 8 keluarga, ampek belakang ampek. Kami selalu berbagi, bagaikan adik kakak.
Sehingga ketika berpisah kecil manangi. Tabi tangi ketika wak kapai mamasuk barang ke dalam motor tu tetangga seduanya. Bersama-sama yang masuk. Ketika wak ke barang ke menangis seduanya. Tanya isteri memang ada menangis. Jawabannya, ndak akan dapat kami tetangga sebaik ikul. Lapai nanti buya kami tak bantu asik mungkin nafsi-nafsi kami kalian ndak ada kami bimbing kami dan memang terbukti ketika kami ndak ada situ lah datang ke malik ndak ada seperti dulu lah kami lah hidup surang-surang di nafsi-nafsi saja ndak ada yang kami arahkan tu lah dulu ya awak tengok biasa-biasa je rasanya tapi terasa bentuk itu deh pai menghormati ikut ampek syarat dasar baru masih panjang kaji kita lah ada 6 lay syarat dasar tambah 10 syarat utama. Kita suan-suan sebut. Lupa mengingatkan, lalu menjagon. Sekedar mengingat-ingat. Kalau lupa, kita ingatkan. Kalau terlalu, kita bangunkan. Nyolah kaji ko lah biasa-biasa. Lah kita amalkan tu alun. Yang ampek tadi Allah teramalkan. Kalau Allah, Alhamdulillah. Itulah memberi syarat untuk mati husnul khatimah. Syarat dasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.